Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Masih dalam bab pertama tentang al-manhaj wal ittiba, tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wajibnya ittiba, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Sekarang kita sampai pada poin ke-31, poin 31 halaman 35. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, suatu saat Rasul pernah menggaris satu garis kepada kami. Faqala, seraya bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Thumma khatta khututan an yaminil khatti wa yasarihi. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan garis yang lurus yang satu tadi, dan juga menggaris garis yang banyak di sebelah kirinya. Wa qala hadhihi subulun, seraya bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai. Setiap jalan yang di sebelah kanan sebelah kiri itu adalah jalannya setan yang dia menyeru kepadanya. Kata Rasul, tidak ada satu jalan di kanan di kiri itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Summa ta'ala, kemudian Rasul membacakan ayat surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni al-khutut allati an yaminihi wa yasarihi, yaitu jangan mengikuti jalan yang banyak di sebelah kanan dan kiri, jalan yang lurus tadi.
Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Mishkatul Masabih nomor 166. Ya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Imam Ad-Darimi. Banyak sekali sebetulnya periwayatan-periwayatan hadis ini. Sekali lagi hadis ini riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan Imam Darimi dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Mishkatul Masabih halaman atau nomor 166. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita mau jelaskan dulu secara global inti dari penukilan riwayat ini oleh Imam Ibn Battah Al-Akbari dalam bab manhaj wal ittiba. Dan ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Intinya cuma dua, yaitu wajibnya mengikuti jalan yang lurus. Jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menjauhkan diri dari jalan-jalan yang menyelisih jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Intinya itu. Ikutilah jalannya Rasul, ikutilah jalannya para sahabat, tinggalkan semua jalan-jalan yang menyimpang. Ini inti daripada penukilan hadis nomor 31 ini dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun yang berikutnya, pembahasan ini tidak lepas dari tafsir surat Al-An'am tadi ayat 153, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mencoba membacakan, menukilkan atau bahkan juga meringkas dari tafsir-tafsir para ulama tentang ayat ini. Ya, sekali lagi pembahasan ini berkaitan erat dengan tafsir surat Al-An'am ayat 153. Kita mau bacakan dari insyaallah 3 kitab tafsir. Yang pertama dari tafsir Imam Al-Qurtubi, kemudian tafsir Imam Ibnu Katsir dan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, ini 3 generasi yang berbeda. Namun penafsirannya sama karena di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baca dulu dari tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Ya, di sini tafsir Imam Qurtubi jilid yang ke-7, ya, jilid yang ke-7, halaman 123. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Hadhihi ayatun azimatun atafaha ala ma taqaddama." Ayat ini sangat agung sekali dan masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya tentang perintah Allah untuk bertauhid, untuk meninggalkan syirik, untuk berbakti kepada orang tua, untuk tidak membunuh jiwa tanpa hak, tidak mengambil harta anak yatim tanpa hak, dan seterusnya. Bisa dilihat dalam ayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, فَإِنَّهُ لَمَّا نَهَا وَأَمَرَ حَذَّرَ هُنَا an ittiba'i ghair sabilihi. Setelah Allah melarang, memerintah, mentahdzir, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, 2 ayat sebelumnya berkaitan dengan banyak perintah Allah, banyak larangan Allah. Perintah bertauhid, larangan berbuat syirik, larangan untuk durhaka kepada orang tua, perintah untuk berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Kemudian Allah mentahdzir kita semuanya, memperingatkan kita semua dari mengikuti selain jalannya. Fa'amara fiha bittiba tariqihi alama nubayyinu bil ahaditsis sahihah wa aqwalis salaf. Dan Allah memerintahkan untuk kita mengikuti jalannya yang akan juga disampaikan oleh Imam Qurtubi lewat hadis-hadis yang sahihah dan ucapan para as-salaf. Kemudian Imam Qurtubi
menjelaskan atau membawakan riwayat Abdullah Mas'ud tadi. Ya, khattalana Rasulullah sallam yauman khattan. Kemudian beliau mengatakan atau sebetulnya menukil dari ucapan Ibnu Atiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa hadhihi subul ta'ummu al-yahudiyata wan nasraniyata wal majusiyata wa sa'ira ahlil milal wa ahlil bid'ah wad dhalalat min ahlil ahwa wasyuzudi fil furu'. Firman Allah, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang banyak ini mencakup jalannya orang-orang Yahudi, jalannya orang-orang Nasara, jalannya orang-orang Majusi, dan seluruh jalannya ahli al-kufur, ya, orang-orang kafir. Dan juga mencakup jalannya ahli bid'ah, orang-orang yang sesat dari ahli ahwa, ataupun orang-orang yang suka nyeleneh dalam masalah furu', ya, atau masalah fikih. Wa ghairi dzalik min ahli ta'ammuk fil jadal wal khawd fil kalam. Dan juga mencakup orang-orang yang terjerumus ke dalam ilmu al-kalam atau masalah debat kusir dalam urusan agama. Hadhihi kulluha urdatun lizalal. Semua jalan-jalan tadi itu adalah jalan yang menuju kepada ketergelinciran wa madhannatun lisu'il mu'taqad, yang akan menenggelamkan manusia ke dalam akidah yang salah, yang keliru. Ya, ini diucapkan oleh Imam Ibnu Atiyah rahimahullah taala. Qultu wa huwa sahih. Kata Imam Al-Qurtubi, dan ini yang benar. Ya, kata beliau, jangan mengikuti jalan yang banyak, yaitu jalan orang-orang kafir dan jalannya ahli al-bid'ah dengan berbagai macam merek mereka, dengan berbagai macam akidah ataupun kesesatan, kekufuran mereka. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala membawakan banyak riwayat asar-asar dari para salaf, di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, ta'allamul ilma qabla an yuqbadha. Belajarlah ilmu agama ini sebelum ilmu agama ini dicabut. Wa qabduhu an yadhhaba ahluhu. Dicabutnya ilmu ini dengan wafatnya para ahli ulama. Ala wa iyyakum wa tanattu wa ta'ammuk wal bid'ah. Jauhkanlah diri kalian dari kebid'ahan, berlebihan, keekstriman dalam urusan agama. Wa alaikum bil atik. Wajib bagi kalian mengikuti ajaran yang terdahulu, yaitu ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kalau kita berpegang teguh dengan jalannya para salaf al-atiq, itu bukan keekstriman. Keekstriman itu kalau menyimpang dari jalan mereka, menyelisih dari jalan mereka, itu namanya keekstriman. Ya, jangan disalahpahami atau jangan diputar balikkan. Ya, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul, para sahabat Rasul, itu namanya ittiba. Ya, bukan keekstriman. Bukan radikal dalam arti yang dipahami oleh banyak orang. Itu adalah mengikuti apa adanya. Kemudian beliau membawakan tafsir dari Mujahid, seorang ulama tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas, tentang makna as-subul. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Apa itu as-subul? Qala al-bid'ah, yaitu kebid'ahan. Dalam riwayat al-bid'ah wa syubuhat, bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan lagi ucapan Ibnu Syihab rahimahullah taala. Kata Ibnu Syihab, wa hadza ka qauli ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiah. Ayat tadi surat Al-An'am 153 ini mirip dengan ayat selanjutnya 159 yang berbunyi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kata Ibnu Syihab, fal harab al haraba, menjauhlah dari jalan-jalan yang banyak tadi.
Wa naja'an najah. Raihlah keselamatan dengan mengikuti jalan yang satu tadi, jalannya Rasul, para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tamasuk bit tariqil mustaqim wa sunanil qawim. Pegang erat jalan yang lurus dan sunnah yang lurus, alladzi salakahu as-salafus saleh. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in dalam semua urusan agama ini. Wa fihi al-matjar ar-rabih. Di dalamnya ada perniagaan yang beruntung. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, ma amartukum bi fakhudhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan, kata Rasul, maka ambillah, laksanakanlah, dan apa yang aku larang, tinggalkanlah. Kemudian dibawakan juga hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di antaranya yang berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ini jalan yang lurus. Jalannya Rasul, jalannya para khulafa ar-rasyidin. Kemudian beliau membawakan ucapan yang indah juga dari Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, amma ba'd fa inni usika bi taqwallah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau menulis wasiat yang sangat indah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wal iktisadi fi amrihi, dan untuk mengikuti apa adanya, ya, dari ajaran Rasul para sahabat. Al-iktisad fi amrihi, tidak berlebihan. Wa tiba sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsan muhditsun ba'da ma jarat bi sunnatuh, dan meninggalkan segala hal-hal yang baru yang menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kufu ma'unatuhu atau ma'unatahu, ya, dan cukupi apa yang sudah, ya, Rasul ajarkan. Fa'alaika biluzumil jamaah, pegang erat jamaah, yaitu ajaran Rasul, para sahabat Rasul, atau al-jamaah seperti yang pernah kita sampaikan, yaitu pegang erat jamaah pemimpin kaum muslimin, waliul amr. Jangan memberontak, jangan mencaci maki mereka, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf kepada mereka, dan seterusnya. Fa innaha laka bi'idznillah ismah, karena itulah yang akan menjadi penyelamat bagimu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Summa i'lam annahu lam yabtadi'un nasu bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha aw ibratun fiha. Kemudian ketahuilah, kata Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya tidaklah manusia berbuat kebid'ahan kecuali telah didahului oleh dalil, ayat atau hadis yang membantahnya. Aw ibratun fiha, atau sebagai ibrah di dalamnya. Fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha minal khata'i waz zalal. Karena sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat Ar-Rasul SAW itu diajarkan kepada manusia yang mana kalau menyelisihinya ini akan mengarahkan kepada kekeliruan dan kesalahan. Wal humuk wa ta'ammuk. Yang itu ada unsur kebodohan, ya, unsur keekstriman kalau menyelisihi ajaran Rasul, ajaran para sahabat Ar-Rasul SAW. Fardhu li nafsika ma radiya bihil qaumu li anfusihim. Maka ridolah untuk dirimu apa-apa yang para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para salafus saleh ridha bagi mereka dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ala ilmin waqafu. Sesungguhnya mereka ini diam di atas ilmu. Diamnya mereka di atas al-ilmu. Di antara maksudnya, kata para ulama, contoh masalah ayat-ayat sifat misalnya. Ketika mereka tidak mentakwil, ya, misalnya wajah Allah dengan kekuasaan, atau tangan Allah dengan kekuasaan, maka itulah kebenaran. Tidak mentakwil. Ya, adapun yang mentakwil, jelas itu yang menyelisih para sahabat Rasulullah SAW, itu ngeminteri para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Bukan kalau mereka diam, mereka tidak tahu, naudzubillah min dzalik. Memang ada orang-orang yang memang ngelama. Ya, seolah-olah ketika para sahabat itu tidak mentakwil, ya, atau mentafsirkan seperti tafsir mereka, dikatakan ya para sahabat tidak paham. Naudzubillah min dzalik. Para sahabat kata mereka ahkam wa aslam, namun mereka a'lam. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kebatilan. Wa bi basarin nafidin kafu. Mereka ketika sekali lagi diam, mereka melarang, itu semuanya di atas al-ilm. Wa innam ala kasfil umur kanu aqwa. Mereka lebih kuat dalam menyingkap hakikat tafsir misalnya, karena mereka yang langsung belajar dari Rasulullah SAW. Wa bi fadli ma kanu fihi aula. Mereka lebih mendapatkan keutamaan daripada manusia setelah mereka. Terus ya masih panjang ucapan beliau. Kemudian dibawakan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, alaikum bil iktida bil athari wa sunnah. Pegang eratlah ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun idza dzakara insanun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal iktida'a bihi fi jami' ahwalihi dhammu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adallu wa ahanu. Kata Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah ta'ala, salah seorang gurunya Imam Barbahari, kata beliau, karena aku khawatir akan datang sebentar lagi suatu zaman yang jika manusia menyebut tentang Nabi SAW, tentang sunnahnya Nabi SAW, tentang wajibnya mengikuti ajaran Nabi SAW, maka mereka manusia mencaci makinya. Ya, wa nafaru anhu, lari dari orang tersebut. Ya, artinya yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul nanti menjadi ghuraba. Ini pada zaman beliau yang jauh dari kita. Apalagi sekarang. Ya. Jangankan yang di luar sana, yang masih mengaku ahlussunnah saja, kadang masih fobi, alergi terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menjalankan sunnah Rasul dicaci maki, dinyinyiri, bahkan ingin diusir dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah salah satu sunnatullah bagi yang berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kemudian kata beliau, wa tabarra'u minhum, mereka berlepas diri dari orang itu, wa adallum, menghinakannya dan seterusnya. Kemudian qala Sahal, innama daratil bid'ah ala yadi ahli sunnah li'annahum dhaharuhum wa qawaluhum. Munculnya bid'ah ini di hadapan ahli sunnah karena mereka lah ahli sunnah yang membantah bid'ah-bid'ah tersebut. Ini sebagian yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi tentang tafsir surat Al-An'am 153. Sekarang kita akan bawakan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ini agak singkat ucapan beliau. Kata beliau, qaulu ta'ala, adapun firman Allah, fattabi'u wa la tattabi'us subul. Ikutilah jalan yang lurus itu dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Kata beliau, innama wahhada sabilahu li'anal haqqa wahidun. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebut jalannya itu dalam bentuk tunggal. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyebut jalannya yang lurus dalam bentuk tunggal. Kenapa? Li'annal haqqa wahidun. Karena jalan kebenaran itu cuma satu. Ya. Jalan kebenaran cuma satu. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Itu negara orang kafir. Na'udzubillah min dzalik.
Banyak jalan menuju surga. Naudzubillah min dzalik. Semua kelompok Islam itu semuanya benar. Tidak. Jalan kebenaran cuma satu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini yang Rasul jelaskan dalam hadis perpecahan umat. Yang selamat cuma satu, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada jam'as subula litafarruqiha wa tasya'ubiha. Oleh karena itulah Allah menyebutkan jalan-jalan yang sesat, ya, itu dalam bentuk jamak karena banyaknya perpecahan tersebut, banyaknya sekte-sekte atau jalan-jalan kesesatan. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang yang beriman dan dia mengeluarkan mereka dari dhulumat, kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan bentuknya jamak di situ. Ilan nur, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. An-Nur 1. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuna minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu yang diucapkan Imam Katsir rahimahullah, bahwasanya jalan kebenaran hanya satu. Kita lanjutkan membaca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini juga singkat. Kata beliau, lamma bayyana katsiran minal awamir al-kibar wa syara'i al-muhimma asyara ilaiha wa ila ma huwa a'ammu minha. Setelah Allah menjelaskan banyak perintahnya yang besar-besar, yang luar biasa tentang tauhid, perintah untuk birrul walidain, dan juga setelah Allah menyebutkan syarat-syarat yang sangat penting, Allah mengisyaratkan kepada yang lebih umum lagi, yaitu firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqiman. Apa artinya? Hadil ahkam wa ma asbahuha mimma bayyanahu Allah fi kitabi wa waddahahu li ibadihi siratullahi al-musil ilaih. Itulah hukum-hukum dan yang serupa dengannya yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, yang Allah jelaskan kepada hamba-hambanya. Itulah jalan Allah yang al-musil ilaih, yang bisa mengantarkan manusia kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada ridha Allah. Ya. Wa ila jari karamatihi, dan akan mengantarkan manusia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju kepada ridha Allah, jalan menuju kepada surga Allah itu cuma satu, yaitu jalannya Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa hadza li'anna at-tariq al-musila ila Allah wahidun. Oleh karena itulah jalan menuju kepada Allah cuma satu. Wa huwa ma ba'atsallahu bi rusulihi wa anzala bi kutubah. Yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Walau atan nas min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturuk alim masduda wal abwab alim mughlaqa illa min hadat tariqil wahid. Kata beliau, seandainya manusia mencari berbagai macam jalan, membuka pintu-pintu yang lain selain pintu jalannya Rasul, para sahabat Rasul, maka semua jalan telah tertutup, semua pintu telah terkunci kecuali dari jalan yang satu ini. Fa innahu muttasun billah musilun ilaih. Karena itu yang bersambung kepada Allah, yang mengantarkan kepada Allah atau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab beliau Sittud Durar min Usul al-Athar, beliau menyebutkan ada 6 istilahnya prinsip-prinsip ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyin. Di antaranya al-haqqu wahidun. Jalan kebenaran cuma satu. Yaitu ringkasan daripada pembahasan kita ini. Jalan kebenaran cuma satu, jalannya Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menambahkan lagi ucapan beliau dengan mengatakan al-mu'tadil as-sahl al-mukhtasar. Jalannya Allah itu jalan yang lurus, yang mudah, al-mukhtasar, yang pendek. Fattabi'u, maka ikutilah. Litanalu al-fawza wal falah, agar kalian mendapatkan keberuntungan, kesuksesan.
kemenangan. Wa tudriku al-amal wal afrah, agar kalian menggapai cita-cita dan impian. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, yaitu at-turuqa al-mukhalifata li hadzal tariq, yaitu jangan mengikuti jalan-jalan yang menyelisihi jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya, kalau para sahabat mereka tidak mentakwilkan wajah Allah, tangan Allah dengan kekuasaan, maka jangan mentakwil. Itu namanya menyelisih jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai alasan, karena dahulu para sahabat itu kan sudah paham. Justru itu mereka paham, mereka tidak mentakwil. Kalau kalian mentakwil wajah dengan atau tangan dengan kekuasaan, berarti Anda itu jahil murakkab, bodoh kuadrat, meminteri para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebagian ahli bidah mereka juga mengumandangkan ittiba kepada para sahabat, tapi dalam prakteknya nol, bahkan minus. Naudzubillah min dzalik. Hanya sekedar untuk mengelabui umat mengikuti para sahabat. Sahabat yang mana? Sahabatnya Rasul tidak seperti mereka. Mereka nggak seperti sahabatnya Rasul dalam al-aqidah. Para sahabat mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika wafatnya Rasul mengatakan man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Namun barang siapa yang menyembah zat yang di atas langit, maka hidup tidak akan mati. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ketika turunnya ayat Mujadilah, beliau mengatakan bahwasanya Allah yang di atas langit mendengar dialog antara Khawlah dengan Rasulullah SAW, namun aku yang di kamar bersama mereka tidak mendengarnya. Ini akidah para sahabat Rasulullah SAW yang berbeda dengan orang-orang itu. Kalau ada yang mentakwil, mengatakan arti Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah itu istawa, artinya kedudukan Allah di atas al-Arsy. Kata mereka, itu menunjukkan ketinggian al-makana, ketinggian kedudukan, bukan ketinggian tempat, kata mereka. Maka kata para ulama, ini sebetulnya ada unsur pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini istilahnya membandingkan Allah dengan arsy. Allah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan arsy. Ini kalau dalam redaksi bahasa Arab, ini bentuk pelecehan. Seperti dalam ungkapan seorang penyair, alam taro anna saifa yang kusu qadruhu idza qila anna saifa amdo minal asa. Kata orang Arab, tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya pedang itu kualitasnya akan jatuh kalau dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Ini perbandingan yang apa? Ada unsur pelecehan. Ketika Allah dikatakan tadi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan arsy, ini bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan istilahnya bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahli bidah. Mereka ingin lari dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, namun mereka pun jatuh sebetulnya kepada menyerupakan Allah dengan makhluk juga. Kalau kita kejar misalnya, kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas arsy, ini nanti menyerupai makhluk. Namun ditakwil dengan kekuasaan. Istawa artinya istaulah, menguasai. Kita katakan ini juga menyerupakan apa? Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya apa? Kekuasaan. Itulah ahlu al-bidah, tidak mau sami'na wa sadaqna kepada ayat hadis Rasul SAW yang sangat banyak sekali tentang ketinggian Allah di atas langit. Dan itulah sekali lagi manhajnya ahlul bidah yang bulat ruwat bin jelimet. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayatu dillukum anhu wa tufarriqukum yaminan wa shimala.
akan menjauhkan kalian dari jalan Allah dan akan memecah belah kalian ke kanan dan ke kiri. Fa idza dhalaltum anis siratil mustaqim falaisa thamma illa turukun tusilu ilal jahim. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kalau kalian sudah sesat dari jalan yang lurus, maka tidak ada jalan kecuali jalan-jalan yang banyak yang mengantarkan kepada neraka al-jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Ya, kita kembali kepada kitab tadi dari penjelasan Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir dan juga Imam atau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari riwayat ini, ya, dari penjelasan tadi juga, yaitu yang pertama, bahwasanya jalan kebenaran hanya satu, ya, jalan kebenaran hanya satu, sebagaimana kata para ulama tadi. Kemudian yang kedua, jalan kesesatan itu banyak. Ya, jalan kesesatan itu banyak. Yang ketiga, pelajaran yang bisa dipetik dari ini semuanya, bahwasanya mayoritas bukan ukuran atau tolak ukur kebenaran. Ya, mayoritas bukan tolak ukur kebenaran. Kemudian yang keempat, bahwasanya jalan yang menyimpang adalah jalannya syaitan. Ya, jalan yang menyimpang dari jalannya Rasul, para sahabat, itu jalannya syaitan. Baik setan jin maupun manusia. Kemudian yang berikutnya di antara faedah riwayat ini atau hadis ini, hati-hati dari dai-dai setan. Ya, kata Rasul di sini dikatakan syaitan yad'u ilaihi. Ada dai-dai dari kalangan setan. Ini untuk mentahdzir kita, hati-hati. Tidak semua dai itu benar. Di sini kata Rasul syaitan yad'u ilaihi. Ada setan yang berdakwah yad'u. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyuruh ke neraka jahannam, yaitu yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wajibnya berpegang teguh dengan jalan yang lurus dengan berbagai resikonya. Wajibnya berpegang teguh dengan jalan yang lurus dengan berbagai macam resikonya. Karena dunia adalah tempat ujian. Maka setiap yang berpegang teguh dengan jalan kebenaran tersebut pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Entah dibully, entah dimusuhi, dicaci maki, diusir, dipecat dari kedudukannya dan sebagainya. Ini adalah resiko orang yang berpegang teguh dengan jalan kebenaran. Dan itu yang harus terus dipahamkan dalam diri kita masing-masing. Ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin. Wa iyyakum wa turuqud dalal wa la taqtara bi kathratil halikin. Kata Fudail bin Iyad, pegang erat jalan kebenaran meskipun sedikit yang mengikuti, dan itu tidak akan mencelakakan dirimu. Dan jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kemudian yang berikutnya di antara faedah hadis ini, wajibnya menjauh dari jalan-jalan yang menyimpang, dari jalan-jalan kesesatan. Dan otomatis menjauh dari orang-orangnya, dari ahli bidah. Bukan malah duet, ceramah, bukan malah bermesraan dengan ahli bidah, seperti yang sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya.
Kemudian faedah yang berikutnya dari riwayat ini, yaitu bahwasanya yang memecah belah umat itu adalah al-bid'ah. Sebagaimana kata Allah tadi, fatafarraqa bikum an sabili. Kalau mengikuti as-subul, kata Mujahid tadi, as-subul adalah al-bid'ah wa syubuhat. Ya. Dan jalan-jalan itulah yang akan memecah belah kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diputarbalikkan. As-sunnah atau at-tauhid itu yuwahhid. Ya. Sedangkan al-bid'ah itu tufarriq. Ya. Kalau sudah ada bid'ah pasti akan apa? Ada perpecahan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebetulnya ingin kita mau sampaikan sedikit dari manhaj istidlal, ya, metode alil bid'ah dalam beristidlal. Cuma karena waktunya sudah mau azan isya, maka kita cukupkan sekian pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas siratal mustaqim, jalannya Rasul, para sahabat Rasul, dan semoga Allah menjauhkan kita dari alil bid'ah atau dari bid'ah dan ahli al bid'ah. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang orang yang katanya mengatakan di dalam hadis Isra wa Mi'raj tidak ada yang menunjukkan itu adalah tempat Allah, namun itu hanyalah tempat pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini salah satu ya takwilnya ahli al-bid'ah. Yang pertama, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit itu berbagai macam redaksinya. Ya, ada yang sharih, yang terang benderang. Ya. Ada yang istilahnya ada dalil utama, ada dalil apa? Sampingan, meskipun intinya sama. Seandainya pun dikatakan ya sudah itu tidak termasuk menunjukkan Allah di atas langit. Tapi bagaimana dengan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah lebih dari 1000 dalil tentang ketinggian Allah, bahkan 2000 kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Contoh misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau mereka mengatakan wajib kita mengikuti tafsirnya para salaf. Salaf sudah mentafsirkan istawa adalah ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ayatnya sangat jelas mengatakan aamintum man fis sama. Tidakkah kalian merasa, tidakkah kalian takut dengan zat yang di atas langit? Ya. Namun itulah ahli bidah, mereka suka bersilat lidah. Ya. Dalam hadis Isra Mi'raj ini juga disebutkan para ulama tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu fis sama. Nah. Ya, tentang amalan 9 Zulhijjah yaitu puasa Arafah yang bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Ini besok adalah tanggal 9 Zulhijjah disunahkan untuk puasa Arafah. Nah. Ya, tentang masalah debat dengan ahli bidah, ya. Yang pertama sudah pernah kita sampaikan, ada debat yang terpuji, ada debat yang tercela. Ya, debat yang terpuji kalau memang yang debat itu ahlinya. Ya, betul-betul punya apa? Punya bahan, punya kekuatan untuk berdebat, kekuatan ilmu, terutama masalah akidah. Ya, kemudian kekuatan retorika bahasa, jangan sampai dikibuli oleh ahli bidah yang mereka suka bersilat lidah. Ya, juga harus kuat cara membantah ahli bidah. Butuh banyak persiapan. Ya, kemudian juga dipertimbangkan
manfaat dan madaratnya. Kalau debat cuma sekedar untuk tampil di medsos misalnya, atau bahkan untuk kita dijaring di jebakan mereka, naudzubillah min dzalik, maka hati-hati. Karena mereka ini kal akrab, seperti kalajengking. Mereka memiliki banyak permainan cantik istilahnya, atau permainan licik mereka. Hati-hati. Sekali lagi, betul-betul harus dipertimbangkan. Kalau memang sudah dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya, banyak maslahatnya, tidak ada masalah. Sebagaimana salaf dahulu berdebat dengan Ali Al-Bidah, Imam Ahmad debat dengan Ahmad bin Abi Duat, dan seterusnya. Syekh Al-Bani debat dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, dan seterusnya. Ini tidak ada masalah selama memang betul-betul dipelajari dulu syarat-syarat debat yang terpuji. Namun kalau tidak terpenuhi, maka itu termasuk debat kusir yang tercela, yang dilarang oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah. Jadi harus betul-betul berhati-hati. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.